Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Pungki dan rekan saya Rizka Setiawati. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Keseimbangan ADAS atau merupakan kependekan dari keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Keseimbangan ADAS juga dikenal dengan sebutan keseimbangan makroekonomi. Keseimbangan ADAS adalah kondisi di mana agregat demand atau permintaan agregat sama dengan jumlah agregat supply penawaran agregat. Ada pula pengertian ADAS. Pengertian agregat demand atau permintaan agregat dapat diartikan sebagai tingkat pengeluaran yang dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat atau agregat supply adalah jumlah barang dan jasa yang dilakukan perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Perbedaan teori klasik dan teori Keynes. Pandangan klasik sendiri memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Yang kedua, penawaran dengan sendirinya menciptakan permintaan. Dan yang ketiga, segi penawaran adalah sangat penting peranannya dalam menentukan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional suatu negara. Sedangkan perbedaan pandangan Keynes yaitu yang pertama, tingkat permintaan efektif yaitu pengeluaran agregat dan permintaan agregat akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam ekonomi dan kesempatan kerja akan dicapai. Yang kedua, dalam perekonomian, kesempatan kerja penuh tidak akan selalu dicapai. Yang kerap berlaku adalah masalah pengangguran. Ini akan menjelaskan tentang kelemahan analisis keseimbangan Keynes. Analisis Keynes mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional sangat menekan pada segi permintaan. Keseimbangan pendapatan nasional dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat atau Y sama dengan AE. Usaha menerangkan keseimbangan dengan menggunakan pendekatan penawaran agregat adalah sama dengan permintaan agregat atau pendekatan ADAS sangat terbatas dilakukan dan tidak menggambarkan keadaan masyarakat yang sebenarnya berlaku. Sifat utama kurva agregat demand atau disebut dengan AD. Kurva AD merupakan suatu garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah, artinya semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Sifat AD yang menurun ke bawah disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Yang kedua, tingkat harga suku bunga dan investasi. Yang ketiga, tingkat harga ekspor dan impor. Ciri-ciri kurva agregat supply. Yang pertama, pada tingkat pengangguran masih tinggi, kurva penawaran agregat AS relatif landai. Yang kedua, dari titik B hingga titik C, yaitu titik pada garis tegak pada tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS bertambah tingkat kenaikannya. Yang ketiga, sesudah tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS keadaannya semakin tegak. Dan terakhir kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yang bisa diambil dari analisis kurva ADAS, kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Dalam analisis ADAS, kelemahan teori klasik dan Keynes diperbaiki. Teori klasik pada dasarnya sangat menunjukkan perhatian atas segi penawaran, manakala analisis Keynes sangat menekankan kepada segi permintaan. Dalam analisis ADAS, kedua aspek ini, yaitu segi permintaan dan penawaran, diperhatikan dalam menentukan keseimbangan penawaran nasional atau dalam penentuan kegiatan ekonomi negara. Permintaan agregat AD menunjukkan keseluruhan pengeluaran yang dilakukan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga, manakala penawaran agregat AS memiliki atau menunjukkan pengeluaran barang dan jasa yang akan dilakukan perusahaan-perusahaan dalam suatu negara pada berbagai tingkat harga. Tingkat kegiatan ekonomi, pendapatan nasional,
dan kesempatan kerja ditentukan pada tingkat harga, di mana permintaan agregat adil sama dengan penawaran AS. Dalam kurva analisis ADAS, ini bisa dilihat apabila kurva ADAS saling berpotongan, maka dapat disimpulkan bahwa itu adalah kurva keseimbangan pendapatan nasional atau bisa disebut juga dengan keseimbangan makroekonomi. Tentunya keseimbangan ini akan berubah sesuai waktu dan kondisi. Secara analisis, perubahan keseimbangan itu dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu perubahan AD saja, perubahan AE saja, dan perubahan serentak secara berurutan dalam AD dan AS. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.